Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Eki Rizky Prasetya dengan NIM 1905020014. Ya teman-teman, di samping saya sudah ada barang atau hardware yang sering disebut CPU. CPU sendiri adalah singkatan dari Central Processing Unit. Ya teman-teman, ini adalah bagian belakang dari CPU. Ada banyak port, maka akan saya jelaskan dari bagian atas sendiri. Di sini adalah power supply. Power supply berfungsi untuk mengubah arus AC menjadi DC dan sebagai sumber daya bagi perangkat komputer. Di sini adalah power atau soket power supply yang digunakan untuk mengalirkan arus dari stop kontak ke power supply. Lanjut ke bagian bawah dari power supply, ada dua power PS2 yang di samping kiri ini yang berwarna hijau digunakan untuk mouse dan yang ungu ini digunakan untuk keyboard. Tapi di zaman sekarang sudah tidak memakai port PS2 ini, tapi menggunakan port USB Type-E yang berada di sebelah sini. Ya, lanjut ke bawah port PS2 ada port VGA. Port ini biasanya digunakan untuk menyambungkan monitor ke motherboard. Di bawah port VGA ini terdapat USB Type-E yang fungsinya sudah dijelaskan tadi. Dilanjut ke bawah USB Type-E ada 3 port. Port ini digunakan untuk audio. Dari port yang paling kiri sendiri berwarna biru digunakan untuk port in audio, dan yang tengah berwarna hijau digunakan untuk port out audio, dan yang pink ini digunakan untuk port mikrofon. Di atas 3 port audio ini terdapat port RJ45. Port RJ45 ini digunakan untuk komputer bisa terkoneksi ke internet. Teman, ini adalah casing. Casing berfungsi sebagai tempat kita meletakkan atau menempelkan motherboard yang ada di sini, power supply, optical disk drive, hard disk yang ada di sini, dan lain sebagainya. Lanjut ke samping sini. Di sini ada sebuah motherboard. Motherboard adalah sebuah papan sirkuit elektronik yang mempunyai slot untuk komponen lain, sehingga komponen-komponen tersebut saling terhubung dan saling bekerja sama dengan baik. Selanjutnya, di samping motherboard ada heatsink. Heatsink merupakan logam dengan desain khusus, terbuat dari aluminium dan juga tembaga, yang berfungsi untuk memperluas proses transfer panas dari sebuah prosesor yang ada di sini. Lalu lanjut ke RAM. RAM mempunyai singkatan Random Access Memory, merupakan sebuah memori utama komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data yang telah diproses oleh prosesor sebelum dilanjutkan ke bagian lain yang membutuhkan. Oleh sebab itu, RAM juga sering disebut sebagai memori penyimpanan sementara. Ya, di sini adalah slot memori RAM. Ini RAM biasanya masuk di sini. Slot memori RAM berfungsi untuk memasang memori card RAM. RAM ada beberapa jenis seperti SDRAM, DDR1, DDR2, dan DDR4. Biasanya terdapat soket 2 pada motherboard. Lanjut ke prosesor. Ini adalah prosesor. Prosesor adalah chip tunggal yang berisi semua elemen yang diperlukan untuk mengartikan dan melakukan semua instruksi program dalam bentuk manipulasi data, operasi logika, aritmatika, pewaktuan, dan pengendalian sistem.
Lanjut ke bagian sini. Ini adalah soket prosesor, sebuah dudukan yang memiliki bentuk segi empat dengan lubang kecil-kecil, tempat untuk menancapkan kaki prosesor yang berfungsi untuk memastikan pemasangan prosesor benar dan pas pada tempatnya agar bisa berfungsi dengan baik. Lanjut ke ini adalah NOR brick, adalah komponen yang menghubungkan prosesor CPU ke sistem memori dan grafik, controller, AGB dan PCI Express melalui bus berkecepatan tinggi dan ke short brick. Di sini adalah short brick. Short brick adalah chip dalam arsitektur chipset logika inti pada bagian utara motherboard PC. Fungsi dari short brick adalah mengatur kerja perangkat semacam IDE, controller, PCI bus, ROM, BIOS, keyboard dan mouse, USB dan lain-lain. Di sini adalah port SATA, singkatan dari serial ATA, yang berfungsi untuk menghubungkan media penyimpanan seperti hard disk ini ke motherboard. Di sini ada kabel SATA, kabel yang mengonekkan antara soket SATA dan hard disk. Lanjut ke sini, bagian motherboard ini ada slot PCI Express X16 yang hitam ini. Fungsinya untuk menempatkan kartu grafik VGA card agar dapat menghasilkan output yang berkualitas. VGA video grafik adapter atau kartu grafis adalah perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai pengolah data grafis sebelum ditampilkan ke monitor. Ya, soket dua merah ini adalah slot PCI, slot ekspansi, di mana berbagai kartu plug-in dapat dipasang beberapa kartu ekspansi seperti modem, kartu jaringan, sound card, TV tuner, dan lain-lain. Di samping slot PCI terdapat BIOS. BIOS adalah memori permanen tempat tersimpannya data penanggalan serta pengaturan dari komponen komputer. Di samping BIOS ini adalah baterai CMOS. Baterai CMOS berfungsi untuk mempertahankan memori dari chip CMOS yang berisi hal-hal seperti tanggal, waktu, jenis perangkat keras, dan pengaturan lainnya khusus untuk komputer. Lanjut ke port IDE. Ini adalah port IDE, merupakan port antara muka media penyimpanan sebelum generasi SATA sekarang ini. Ini adalah generasi SATA. Lanjut ke samping port IDE ada port ATX atau ATX power. Port ini berfungsi untuk menghubungkan konektor power supply dari power supply dengan motherboard.